Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu penilai dalam sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Perkenalkan, nama saya Dina Yunita, salah satu dosen program studi Diploma 3 Perjalanan Wisata di Politeknik Pariwisata Medan. Video ini dibuat untuk melengkapi persyaratan dalam pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKTPT dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, mata kuliah yang saya ambil sebagai contoh dalam video pembelajaran adalah salah satu mata kuliah vokasi di program studi Perjalanan Wisata Politeknik Pariwisata Medan, yaitu mata kuliah Perancangan Paket Wisata atau yang disingkat dengan PPW. Mata kuliah ini terdiri dari 3 SKS. Mata kuliah ini disampaikan dengan metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment, dalam proses pembelajaran yang ada di kelas secara offline. Deskripsi mata kuliah ini, mata kuliah Perancangan Paket Wisata adalah mata kuliah dasar yang akan mempelajari tentang cara mengakses dan mendapatkan informasi produk, membuat paket produk layanan pariwisata atau paket wisata, dan cara mempromosikan produk dan jasa kepada pelanggan dalam pelaksanaan tugas bidang layanan tour and travel. Dalam mata kuliah ini juga melatih mahasiswa untuk menjadi seorang yang mampu merancang dan merencanakan paket wisata domestik maupun mancanegara yang siap jual berdasarkan kebutuhan wisatawan dan analisis yang komprehensif serta menghitung harga paket wisata dan membuat bahan promosi paket wisata tersebut. Materi ajar yang digunakan dalam mata kuliah ini disesuaikan juga dengan perkembangan industri tour and travel dan perkembangan teknologi digital. Capaian pembelajaran atau CP Prodi Perjalanan Wisata terdiri dari sikap, pengetahuan, keterampilan, dan keterampilan khusus. Adapun CPMK mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu mengakses dan menafsirkan informasi produk dalam pelaksanaan tugas bidang layanan tour and travel. Mahasiswa mampu mengakses sumber dan membuat paket produk dan layanan pariwisata atau paket wisata. Mahasiswa mampu menguasai tata cara mempromosikan produk dan jasa kepada pelanggan dalam pelaksanaan tugas bidang layanan tour and travel. Dalam mata kuliah ini, pokok pembahasan yang akan dibahas dalam satu semester ini adalah yang pertama, produk dan layanan paket wisata. Yang kedua, tren wisata saat ini untuk penentuan destinasi yang akan dibuat menjadi produk paket wisata serta komponen paket wisata. Bedah rute destinasi tujuan yang dipilih dengan menggunakan tools dari Google Maps yakni My Maps. Distribution of Time atau DOT. Itinerary atau jadwal perjalanan. Tour calculation, perhitungan harga paket wisata untuk paket wisata ready-made tour. Tour calculation atau perhitungan harga paket wisata untuk paket wisata tailor-made tour. Yang selanjutnya adalah flyer atau konten sosial media sebagai bahan promosi paket wisata. Dan yang terakhir adalah brosur sebagai bahan promosi paket wisata. Topik pembahasan dibaur juga dengan materi dari ASEAN Toolboxes. Referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah 3 referensi yang diambil dari ASEAN Toolbox karena kurikulum yang digunakan saat ini adalah kurikulum ASEAN MRATP atau Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professional. Lalu ada referensi pendukung, terdapat 6 buku yang ditulis oleh Nuriata SE, Hetty Claudia Nenggolan, Suyitno, Oka Ayoti, dan Dennis L. Foster, yang dimana ke-6 buku ini rata-rata adalah buku yang menulis tentang perancangan paket wisata. Media pembelajaran yang digunakan juga beragam seperti e-book, e-journal, website, tour and travel, PowerPoint, quizzes, fitur My Maps pada Google Maps, Google Classroom, e-learning pada aplikasi Sevima, dan WhatsApp Group. Perangkat pembelajaran yang digunakan seperti laptop, PC, dan Infocus. Aspek penilaian mata kuliah ini terdiri dari yang pertama adalah nilai harian, 20% yang dinilai dari kehadiran, keaktifan, partisipasi di kelas, dan kemampuan saat diskusi dan kerja kelompok. Yang selanjutnya adalah nilai tugas, yakni 20%, nilai ujian tengah semester 30%, dan nilai ujian akhir semester 30%.
Metode pembelajaran yang digunakan adalah ceramah, presentasi, diskusi dan tanya jawab, serta tugas individu atau tugas kelompok, yakni membuat sebuah produk paket wisata. Baik, Bapak Ibu penilai Serdos tahun 2026, berikut adalah contoh video pembelajaran yang akan dilakukan di dalam kelas. Baik, selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Baik, sehat semuanya ya. Baik, sebelum kita memulai kelas pada pagi hari ini, kita ada sebaiknya kita berdoa dulu menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Silahkan berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, ini kita sudah sampai pada pertemuan kedua ya. Kemarin pertemuan pertama kita sudah perkenalan, kemudian saya sudah juga sampaikan rencana pembelajaran semester, lalu juga saya sudah menyampaikan materi pengantar tentang perancangan paket wisata ya. Nah, sekarang kita masuk ke pertemuan kedua, namun sebelum masuk ke materi, saya akan mereview dulu ulang pertemuan kita di minggu yang lalu. Ada yang ingat kita belajar apa minggu lalu? Oke, silakan Brigita. Belajar tentang paket wisata. Oh, pengertian paket wisata ya. Kira-kira apa itu pengertian paket wisata? Paket wisata adalah satu kombinasi pelayanan perjalanan wisata yang dirancang, disusun, dan digabungkan oleh penyedia jasa perjalanan seperti travel agent atau tour operator untuk menjadi satu kesatuan program perjalanan yang utuh lalu dijual kepada calon wisatawan yang ada. Oke, itu dia paket wisata ya. Jadi beberapa layanan atau beberapa services di pariwisata yang dibutuhkan oleh wisatawan kemudian dikemas menjadi satu produk paket wisata ya. Kemudian selanjutnya minggu lalu kita belajar apa lagi? Ya. Oke, apa aja itu unsur-unsur paket wisata? Oke, itu dia unsur-unsur paket wisata ya. Kemudian yang selanjutnya kita belajar tentang jenis-jenis paket wisata ya. Ada jenis-jenis paket wisata, ada apa aja? Ready made tour. Ready made tour adalah paket yang sudah siap dijual. Jadi dia ada number of packs-nya ya, ada tentang orangnya yang beli bisa berapa orang seperti itu ya. Kemudian ada satu lagi tailor made tour. Tailor made tour adalah ya yang dirancang khusus sesuai request dari wisatawan dan lain-lain. Baik dia, itu dia pertemuan yang minggu lalu kita sudah review. Jadi teman-teman sudah sedikit banyak paham tentang apa itu paket wisata dan kenapa kita harus membuat paket wisata gitu ya, karena teman-teman ini adalah orang-orang yang akan bekerja nantinya di industri tour and travel. Jadi paket wisata adalah produk utama yang harus teman-teman buat gitu. Karena kalau tour and travel produk utamanya adalah menjual tiket pesawat, menjual apa namanya menjadi agent untuk transportasi dan yang paling utama produk yang mereka jual adalah paket wisata. Jadi teman-teman kalau berkarir di dunia industri tour and travel harus bisa buat paket wisata gitu ya. Oke. Sekarang kita masuk ke pertemuan selanjutnya, yaitu perencanaan paket wisata. Selanjutnya yaitu pemilihan destinasi paket wisata untuk paket wisatanya. Jadi kadang kita membuat paket wisata itu nggak boleh asal pilih aja mau kemana gitu. Kita mau buat misalnya ke Danau Toba, harus ada alasannya siapa yang mau beli. Kemudian Danau Toba bagian mananya yang lagi viral sekarang atau eh, destinasi mana nih yang lagi viral sekarang gitu ya, yang akhirnya banyak orang berkunjung ke sana. Atau kalaupun dia tidak viral, destinasi tersebut layak untuk dikunjungi. Nah, kalau misalnya dia memang pakai wisata minat khusus, pastikan semua kebutuhan dasar dari wisatawan tersedia di sana gitu ya. Jadi untuk pemilihan destinasi paket wisata ini, teman-teman bisa melihat dari trend destination research-nya. Jadi teman-teman harus riset dulu tren dari destinasi, gitu ya. Nah, tren itu bisa dilihat dari viral, bisa dilihat dari link berita atau video. Kalau teman-teman pakai sosial media, Instagram atau TikTok, kan bisa dilihat tuh, misalnya di FYP atau di explore di Instagram, di situ kan biasanya muncul tuh apa namanya tempat-tempat atau destinasi yang lagi viral, gitu ya. Apa kira-kira yang lagi viral?
destinasi wisata yang lagi viral sekarang kira-kira apa? Yang lagi banyak dijual sama travel atau yang lagi sering teman-teman lihat di TikTok atau di Instagram? Labuan Bajo, iya, Kalijen ya, Jawa Timur ya. Oke. Iya, betul Wairebo ya. Tadi pagi saya baru lihat berita Wairebo lagi tutup karena ada apa namanya permasalahan cuaca. Nah jadi, nah itu juga yang misalnya dia tren nih, dia lagi tren, tapi ternyata ada apa namanya ada informasi atau ada apa namanya informasi-informasi tambahan, misalnya dia lagi tutup kayak Wairebo tadi, itu makanya harus kita riset dulu. Kita harus riset dulu. Kalau misalnya kita mau buat paket wisata ke sana, kira-kira selain dia atraksinya bagus, ada nggak yang perlu kita perhatikan hal-hal lainnya? Kemudian pertimbangan lainnya selain dia lagi tren atau viral, data kunjungan. Teman-teman harus cek jumlah kunjungan dan tren kunjungan wisatawan ke sana naik atau turun. Misalnya dia viral, kemudian wisatawan banyak berkunjung misalnya di tahun lalu, tapi di tahun ini ternyata data kunjungan menunjukkan bahwa dia tingkat kunjungannya turun gitu. Oh berarti kita nggak bisa jualan lagi tahun ini. Jadi kita cari lagi yang lain, gitu ya. Kemudian pertimbangan selanjutnya ada di data produk dan penjualan produk paket wisata di travel lain. Misalnya kita mau buat paket wisata Wairebo atau Labuan Bajo misalnya. Travel lain pernah jual nggak? Jangan sampai cuma travel kita yang jual. Nah, boleh travel kita yang jual karena misalnya itu jadi unik produknya kita, tapi ternyata travel lain punya alasan nggak jual itu, eh, misalnya karena ya itu tadi mereka dapat informasi bahwa Wairebo tutup, gitu ya. Jadi kita harus lihat data produk atau penjualan produk paket wisata tersebut di travel yang lain, misalnya gitu ya. Kalau ke luar negeri kira-kira mana nih negara yang paling banyak dikunjungi sama wisatawan Indonesia sekarang? Korea ya, Korea lagi karena lagi murah tiketnya. Jadi banyak wisatawan yang sana. Kalau Singapura Malaysia udah biasa, pasti banyak yang sana, apalagi orang Medan. Saya cek kemarin tiket ke Banda Aceh itu, ke Aceh yang deket banget itu 1.200.000, ke Malaysia hanya 800.000. Jadi orang pasti memilih ke Malaysia daripada ke Aceh. Walaupun ke Aceh dekat banget, kalaupun darat bisa 8 jam, tapi orang memilih ke Malaysia karena tiket pesawat lebih murah. Kalau bus pun ke Aceh 400.000, beda sedikit aja ya kan, udah bisa naik pesawat ke Malaysia dan lebih banyak yang bisa dilihat di sana. Ya Singapura, Malaysia, Korea, dan satu lagi yang lagi tren itu Vietnam. Vietnam lagi banyak dikunjungi itu pun karena tiket pesawatnya cukup murah dan Vietnam lagi apa ya, lagi gencar gitu pemerintahnya untuk mempromosikan wisatanya gitu ya. Pukok itu lagi terkenal tuh gitu ya. Oke, kemudian itu dia. Jadi kalau misalnya dari tiga data ini sudah menunjukkan bahwa kayaknya destinasi ini bisa nih dibuatkan paketnya gitu ya. Teman-teman boleh ambil destinasi tersebut, lalu dicek komponen paket wisatanya tersedia nggak. Misalnya kita pilih nih Labuan Bajo, misalnya kita pilih. Kenapa Bu? Karena Labuan Bajo lagi viral di TikTok, di sosmed juga lagi viral, banyak artis yang ke sana. Akhirnya banyak nih orang-orang ikutan ke sana gitu ya. Nah, jadi kita ambil Labuan Bajo. Nah, ada beberapa hal yang harus kita cek apabila kita memilih Labuan Bajo untuk menjadi destinasi yang kita buatkan paket wisatanya, gitu ya. Yang pertama yang harus kita komponen yang harus kita cek adalah atraksi atau atraksi wisatanya, attraction. Apa itu atraksi? Oke, atraksi adalah daya tarik utama yang membuat wisatawan ingin datang berkunjung ke suatu destinasi. Atau atraksi harus memiliki keunikan, keindahan, dan nilai sejarah yang membedakannya dari tempat lain. Kira-kira kalau Labuan Bajo atraksi utamanya apa? Komodo, betul, Komodo Island. Pulau Komodo yang keras dong suaranya ya. Nggak apa-apa, Pulau Komodo. Karena apa? Karena Pulau Komodo itu nggak ada di tempat lain. Di Bali nggak ada, di mana lagi di misalnya di Flores nggak ada. Dia hanya ada di Labuan Bajo, Pulau Komodo. Jadi orang atraksi utama kita berkunjung ke Labuan Bajo adalah Pulau Komodo gitu ya. Nah, jadi mereka punya nih atraksi utamanya Pulau Komodo. Lalu atraksi tambahannya apa gitu.
Misalnya atraksi tambahannya adalah ada apa atraksi tambahan biasanya kalau orang Labuan Bajo? Sering riset nggak? Teman-teman sering lihat nggak kalau Labuan Bajo? Ya, Pink Beach. Nah, itu bisa jadi atraksi tambahan. Jadi atraksi utamanya adalah Pulau Komodo. Atraksi tambahannya ada Pink Beach, ada. Nah, jadi itu akan menjadi atraksi utama. Kita sudah pilih Labuan Bajo, ada atraksi yang bisa kita jual gitu ya, atraksi utama dan atraksi tambahan. Bisa contohnya pemandangan alam, gunung, pantai, air terjun, warisan budaya, candi, tarian adat, dan lain-lain, dan atraksi buatan manusia, misalnya taman hiburan dan museum. Kalau pemandangan alam, Labuan Bajo udah jelas ya, Pulau Komodo tadi, dan Komodonya, kemudian Pink Beach, kemudian ada Pulau Pandang, kemudian ada beberapa pulau-pulau yang lain sebenarnya yang hidden gem, tapi nggak semua di open access. Kalau atraksinya udah ada, kita bisa lanjut untuk mencari riset yang lain. Ada activity, ada atraksi, ada activity. Bedanya atraksi dengan aktivitas adalah atraksi itu adalah apa yang buat uh, destinasi itu menarik. Aktivitas adalah apa yang bisa dilakukan di sana. Misalnya kalau di Pulau Komodo kita bisa ngapain? Ngasih makan komodo? Enggak. Enggak ya, ngasih makan komodo enggak ya. Serem soalnya itu. Ada sih, kita bisa melihat atraksi si penjaga komodo itu memberikan makan, tapi bukan kita yang ngasih, bukan kayak kita feeding monkey atau feeding orang hutan nggak gitu ya. Jadi kalau misalnya mereka lagi ngasih makan komodonya kita bisa lihat. Aktivitas yang bisa kita lakukan di sana paling berfoto sama komodo kan, kemudian berbelanja, berbelanja di UMKM lokal di Pulau Komodo. Nah kalau di Pink Beach itu ada aktivitasnya. Jadi teman-teman bisa snorkeling di sana. Jadi snorkeling itu bukan attraction tapi activity. Jadi ada atraksinya adalah Pink Beach, si pantai yang warna pink itu, aktivitasnya adalah snorkeling atau diving di sana. Gitu. Sekarang kita lanjut ke aksesibilitas. Tadi kan sudah ada atraksi dan aktivitas ya. Sekarang kita lanjut ke aksesibilitas. Aksesibilitas adalah tingkat kemudahan bagi wisatawan untuk mencapai atau menuju destinasi tersebut dari tempat asal mereka maupun kemudahan mobilitas saat sudah berada di lokasi. Ini mencakup infrastruktur dan sarana transportasi, baik dari infrastruktur jalan atau sarana transportasi yang tersedia. Jadi kalau misalnya kita bawa wisatawan itu dia tidak grup, ya bisa menggunakan transportasi yang apa namanya misalnya dia hanya 2 orang transportasi berarti nggak perlu pakai mobil high class yang besar gitu ya, bisa mobil yang kecil-kecil aja. Tapi kalau misalnya memang infrastrukturnya jalanannya rusak misalnya atau destinasinya memang ada di atas gunung gitu ya, jadi dia harus pakai sarana transportasi yang misalnya kayak motor trail misalnya atau mobil jeep misalnya atau kayak mobil jenis-jenis Hilux yang bannya besar gitu ya. Nah seperti itu. Jadi kita harus melihat dari ketersediaan jalan raya yang mulus atau jalannya berbatu atau kemudian ada bandara udaranya enggak gitu. Kalau misalnya destinasi tersebut ada bandara udaranya, berarti kita bisa menggunakan kita bisa jual tiket pesawat. Maksudnya masih wisatawan datang bisa dengan tiket pesawat seperti itu ya. Kemudian ada stasiun kereta atau tidak. Karena tidak semua wilayah di Indonesia atau di luar negeri itu ada kereta apinya gitu ya. Kemudian ada rute busnya, rute bus umum, kemudian ketersediaan transportasi umum atau online. Kalau kayak di Sumatera Utara, di Medan ada online, tapi kalau misalnya kita ke Samosir belum ada kan. Jadi itu harus kita cek ada atau enggak. Kemudian hingga kejelasan rambu petunjuk arah. Ada enggak petunjuk arah jalannya gitu ya. Kemudian selanjutnya yang harus kita cek adalah akomodasi. Akomodasi ini apa? Ya, tempat tinggal sementara. Akomodasi adalah fasilitas tempat tinggal sementara yang disediakan bagi wisatawan untuk menginap dan beristirahat. Seperti rumah pengganti kalau misalnya kita lagi di destinasi gitu ya. Akomodasi banyak jenisnya. Ada hotel berbintang ada 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kayak di Medan misalnya hotel bintang 5 contohnya JW Marriott. Betul ya. Kalau resort, villa dan homestay perbedaannya apa kira-kira? Ya, iya betul sekali. Jadi resort, villa dan homestay kenapa namanya juga berbeda? Karena konsepnya memang beda dia. Kalau kayak resort seperti kayak kata Steven tadi, resort ini dia
dia letaknya di destinasi yang biasanya resort ini tidak hanya menjual kamar tapi juga menjual aktivitas wisata seperti misalnya surfing kalau dia di pinggir pantai gitu ya, ada surfing, snorkeling, diving dan lain-lain. Kemudian kalau villa ini biasanya diperuntukkan untuk wisatawan dalam jumlah besar, biasanya family trip. Karena dia villa itu biasanya kita satu rumah yang ada beberapa kamar, lalu ada ruangan tempat berkumpulnya untuk barbekyuan dan lain-lain seperti itu ya. Kemudian ada homestay. Homestay ini sebenarnya konsep homestay yang sebenarnya adalah kita nginap dengan yang punya rumah gitu. Jadi eh, kita ikut keseharian dari yang punya rumah tersebut. Kemudian ada guest house. Guest house ini adalah rumah singgah. Dia bedanya guest house sama homestay. Kalau homestay itu kita ikut dengan keseharian si yang punya rumah. Kalau guest house enggak, kita pinjam kamarnya aja gitu buat tinggal gitu ya. Kemudian hingga area camping ground. Jadi kalau misalnya kalian buat paket wisatanya adalah paket wisata camping atau naik gunung atau kan sekarang ada glamping gitu ya. Nah itu teman-teman harus mengecek ada nggak camping groundnya gitu ya. Kemudian yang selanjutnya komponen solusinya adalah amenitas atau amenity. Amenitas adalah fasilitas penunjang dan pendukung di luar akomodasi yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan memberikan kenyamanan bagi wisatawan selama berada di destinasi. Contohnya adalah restoran atau rumah makan. Kan tetap butuh makan ya wisatawan ya. Jadi restoran atau rumah makan ini bisa teman-teman sesuaikan dengan konsep paket wisata yang kalian buat. Kalau misalnya kalian buat paket wisata budaya, berarti teman-teman boleh menyesuaikan restoran atau rumah makan yang menyediakan menu-menu makanan daerah tersebut gitu ya. Kalau misalnya kayak di Medan makanan tradisionalnya misalnya kita cek restoran yang ada soto Medannya gitu ya, kemudian ada mie rebusnya gitu ya. Nah, itu boleh dicek gitu ya. Kemudian ada ketersediaan air bersih. Ada di beberapa tempat di Indonesia kalau misalnya di pelosok-pelosok biasanya air bersih terbatas. Nah, teman-teman harus cek gitu ya. Kemudian ada toilet umum harus yang layak. Kalau nggak layak biasanya ini riskan akan dikomplain gitu ya. Kemudian jaringan internet ada atau tidak. Kalau kayak misalnya di Tangkahan itu kan internet susah. Nah, itu harus kita informasikan dari awal. Di sana internetnya ada atau enggak gitu ya. Kemudian mesin ATM untuk keperluan uang cash gitu ya. Dan selain mesin ATM, teman-teman harus cek kalau misalnya jualnya kita untuk mancanegara, teman-teman harus cek juga money changer. Ada nggak tempat penukar uang gitu ya. Kemudian tempat ibadah, pusat informasi turis hingga fasilitas kesehatan untuk klinik dan rumah sakit, terutama apabila aktivitas-aktivitasnya yang beresiko besar. Misalnya kayak apa namanya tubing itu kan ada resikonya ya, kemudian trekking itu juga ada resikonya, kemudian snorkeling diving juga beresiko. Jadi kalau misalnya kalian menjual aktivitas atau atraksi dengan aktivitas-aktivitas tertentu yang apa namanya riskan terhadap kecelakaan gitu ya, teman-teman harus benar-benar tahu jalur evakuasi menuju klinik atau rumah sakit terdekat seperti itu. Nah, selain itu dia tadi komponen 5A ada apa aja? Atraksi, aktivitas, aksesibilitas, akomodasi, amenitas ya. Nah, selain 5 komponen tadi, teman-teman juga harus mengecek ketersediaan data di Google Maps untuk memudahkan nanti pada saat kita membedah rute. Nanti teman-teman silahkan klik link ini, dia akan muncul langsung ke aplikasi Google Street View. Nah, nanti kalau misalnya di petanya itu ada kayak jelly-jelly biru gitu, itu berarti datanya sudah ada. Teman-teman boleh cek, boleh ambil destinasi tersebut gitu ya. Oke, sebelum kita masuk ke tugasnya teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Nah, kalau begitu teman-teman boleh lanjutkan dengan diskusi. Di sini ada kotak kosong ya. Nah, kotak kosong ini saya siapkan kotak kosong di sini untuk teman-teman isi sesuai dengan atraksi di destinasi yang kalian pilih. Misalnya kalian membuat paket wisata di Labuan Bajo misalnya. Nah, di Labuan Bajo tadi atraksinya ada apa aja? Silahkan di list di sini. Kemudian begitu juga selanjutnya, misalnya atraksinya adalah Pulau Komodo, aktivitasnya bisa ngapain di sini? Nah, silahkan di list aktivitasnya bisa ngapain aja, gitu ya, dan seterusnya. Aksesibilitasnya dari segi teman-teman boleh lihat dari segi ketersediaan jalan rayanya, mulus atau enggak, bandaranya ada atau enggak, stasiun kereta ada atau enggak, dan lain-lain. Apa namanya? Contohnya bisa lihat di sini, kemudian dibedah dan dicek apakah di destinasi tersebut tersedia atau enggak. Tuliskan hasil analisis dan risetnya di kotak sebelah sini ya.
Nah, kemudian untuk akomodasi teman-teman boleh lihat ada nggak hotel berbintang di sana, apakah dia resort saja atau homestay saja, atau hanya dia menyediakan camping ground saja. Kalau dia camping ground, tenda ukuran berapa, bisa muat berapa orang, gitu ya, harganya berapa, gitu. Nah, itu silahkan diberikan informasinya di sini. Kalau di hotel berbintang, harganya berapa, nama hotelnya apa, rate-nya berapa, gitu. Nah, silahkan diberikan informasinya di sini, ya. Nah, kemudian ada amenitas atau amenity, restoran ada atau enggak, ketersediaan air bersih ada atau enggak, silahkan dibuat di listnya di sana, sesuaikan dengan contoh-contoh yang ada di sini. Gitu ya, messenger tersedia atau enggak gitu ya. Nah, untuk ketersediaan data di Google Map, teman-teman boleh buat ada atau tidak ada di sini. Gitu ya. Nah, sekarang teman-teman silahkan diskusi dengan anggota kelompoknya, boleh duduk dengan teman kelompoknya masing-masing, dan diisi kolom-kolom yang di sebelah sini. PPT ini boleh di-download dari Google Classroom. Minggu lalu kita sudah join dan sudah saya share kode Google Classroom-nya, silahkan di-download dulu PPT-nya, kemudian dimasukkan ke dalam data-data yang akan teman-teman riset, silahkan masukkan ke dalam kolom di sebelahnya. Nah, data-datanya bisa diambil dari internet, bisa pakai AI, tapi pastikan data tersebut valid. Jadi kalau misalnya kalian pakai AI nih, cek lagi di sumber aslinya, benar atau enggak. Gitu ya. Silahkan dikerjakan, saya akan berikan waktu sekitar 15 menit. Oke, sudah 15 menit ya teman-teman ya. Karena sudah 15 menit, saya akan cek hasil diskusinya. Kira-kira kelompoknya Dandi nih, mau kemana bikin paketnya? Oh, ke Banda Neira ya. Banda Neira itu di mana? Iya, di Maluku ya. Banda Neira memang lagi agak viral sih. Lagi viral setelah ada satu influencer yang bikin bikin apa di sana? Bikin kayak rumah sampah gitu, karena ternyata Banda Neira sekarang sudah banyak wisatawan yang datang kemudian kotor, dan ada influencer yang mengangkat Banda Neira soal sustainability-nya gitu ya. Boleh. Bagus Banda Neira. Lalu kalian ke mana? Gimana? Nusa Penida di Bali ya, viral tuh ya. Kemarin sempat ada permasalahan di sana yang mau buat lift, tapi ternyata banyak dikomplain, akhirnya ditarik lagi. Maksudnya pembangunannya dibatalkan. Bagus ya Nusa Penida ya. Oke, Nusa Penida atraksinya adalah uh-uh. Oke, itu atraksinya bagus ya. Oke, bagus ya. Nah, nanti kalau misalnya ada data-data yang masih kurang, silahkan teman-teman boleh lengkapi di rumah, dirincikan lagi dari komponen 5A ini. Gitu ya. Oke, karena sudah di penghujung waktu, teman-teman, kita sudahi pertemuan kita pada hari ini. Namun sebelum kita sudahi, ada yang mau memberikan kesimpulan pertemuan kita hari ini? Oke, silahkan Steve. Oke, itu dia kesimpulannya. Jadi teman-teman pada saat nanti memilih destinasi, kita harus cek ketersediaan datanya, kemudian dia lagi tren atau enggak, tingkat kunjungan dan lain-lain. Kemudian kita harus bedah dari komponen 5A, atraksi, activity, accessibility, amenity, dan accommodation. Gitu ya. Baik, itu saja untuk pertemuan pada hari ini. Kita ketemu lagi di minggu depan dengan materi kita kayaknya langsung ke pembedahan rute ya. Karena seminggu ini saya harapkan teman-teman bisa menyelesaikan tugas ini. Tadi memang sudah diskusi sedikit banyaknya destinasi yang akan dipilih, atraksi dan aktivitasnya. Tapi mungkin teman-teman membutuhkan waktu untuk riset lebih mendalam terkait komponen 5A. Lalu di minggu depan kita akan bertemu lagi untuk mata kuliah ini dan akan mempelajari atau kita akan praktek gitu ya tentang pembedahan rute. Sebelum kita praktek, saya akan jelaskan dulu apa itu bedah rute, kemudian bagaimana cara membuat rute yang benar sesuai dengan kebutuhan atau kenyamanan wisatawan. Lalu kita akan bedah rutenya di Google Maps menggunakan fitur My Maps seperti itu. Nah, sekian untuk hari ini. Teman-teman, terima kasih untuk sudah bergabung di kelas kita pada pagi hari ini. Kita bertemu lagi di minggu depan. Selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih. Sekian video pembelajaran dari saya, Dina Yunita, dosen di program studi Perjalanan Wisata Politeknik Pariwisata Medan. Saya ucapkan terima kasih.